Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setujukah kita bahwa kemustahilan seringkali hanyalah sebuah opini dan bukan fakta? Kemustahilan seringkali hanyalah sebuah opini dan bukan fakta. Banyak hal menurut kita sesuatu yang mustahil, tapi sebenarnya faktanya bukanlah demikian. Ya, banyak hal menurut kita mustahil, tapi faktanya bukanlah demikian. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Neil Armstrong adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki dan mendarat di bulan. Tentu sebelum Armstrong menginjakkan kaki di bulan, beberapa orang pasti berpendapat bahwa hidup di bulan adalah hal yang sangat mustahil terjadi. Tetapi begitu Armstrong mendarat di bulan, kemustahilan itu hanyalah sebuah opini dan bukan fakta. Nah, pagi ini saya ingin bertanya, kemustahilan apa yang sedang kita hadapi? Kemustahilan apa yang sedang kita hadapi? Mustahil saya sukses, mustahil keluarga saya bangkit, mustahil saya sehat lagi, mustahil ekonomi saya pulih, dan sejumlah kemustahilan lainnya. Nah, saya ingin kita berhenti sejenak dan coba tanyakan, cek baik-baik, jangan-jangan kemustahilan ini hanyalah sebuah opini kita semata dan bukan fakta. Dalam peristiwa Natal kita diingatkan dengan dua peristiwa yang mustahil. Dua peristiwa mustahil. Dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dikatakan begini Bapak Ibu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini ada dua peristiwa di mana di mata kita itu hal yang mustahil terjadi. Ada dua peristiwa di mana di mata kita itu sesuatu hal yang mustahil terjadi. Yang pertama adalah Maria yang masih perawan itu hamil atau mengandung. Bagaimana mungkin seorang yang masih perawan bisa hamil Bapak Ibu? Bagaimana mungkin seorang yang masih perawan bisa hamil? Lalu yang kedua adalah Elisabet yang mandul itu mengandung di hari tuanya. Jadi yang satu hamil tapi masih perawan, yang satu mandul sudah tua tapi mengandung. Peristiwa ini ditutup dengan kalimat, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Nah, apa makna Natal bagi kita Bapak Ibu? Apa makna Natal bagi kita? Natal artinya kuasa Allah tidak terbatas. Kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh hal itu masuk akal atau tidak masuk akal. Dua peristiwa ini tidak satu pun yang masuk akal, tetapi bisa terjadi. Karena apa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, hari ini jangan-jangan kemustahilan yang selama ini kita pikir hanyalah sebatas opini kita, bukan fakta yang sebenarnya. Saya ulang,
Jangan-jangan kemustahilan yang selama ini kita pikir hanyalah sebatas opini kita, bukan fakta yang sebenarnya. Kuasa Allah sesungguhnya tidak dapat dibatasi oleh hal itu masuk akal atau tidak masuk akal. Meskipun tidak masuk akal, Tuhan bisa kerjakan. Itu sebabnya jangan pernah kita batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Satu-satunya yang membuat kuasa Tuhan tidak kita alami adalah kita mengukurnya dengan keterbatasan pikiran kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa makna Natal buat kita? Natal berbicara tentang kuasa Tuhan tidak terbatas. Seorang yang masih perawan itu tiba-tiba bisa mengandung. Seorang yang mandul di hari tuanya bisa tiba-tiba mengandung. Apa yang membuat hal itu terjadi? Kuasa Tuhan bekerja atas hidup orang itu. Jadi hari ini coba cek, coba renungkan. Jangan-jangan kemustahilan yang selama ini kita pikirkan, mustahil saya mengalami ini, mustahil saya mengalami. Jangan-jangan itu cuma sebatas opini kita, bukan fakta yang sebenarnya. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka apapun mungkin bisa terjadi bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.